Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Mudah-mudahan kita di dunia wal akhirah menjadi orang yang mulia dan didekatkan dengan orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlirik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang mengajarkan kita bagaimana mengisi hari-hari yang mulia. Mudah-mudahan kita di hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenarnya itu imtithal awamirillah, mengerjakan segenap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam suatu malam bermimpi. Di mimpinya tersebut Nabiullah Ibrahim bermimpi melihat ia sedang menyembelih anaknya. Lantas ketika ia bangun, ia bingung dan gelisah. Karena mimpinya para anbiya, mimpinya orang-orang yang dipilih Allah adalah wahyun min Allah. Lantas di hari tersebut dari pagi hingga sore Nabiullah Ibrahim bingung. Beliau merenung, beliau memikirkan apa makna daripada tafsir mimpinya tersebut. Sehingga lantaran kebingungan beliau, lantaran renungan beliau, hari tersebut dinamakan dengan hari tarwiyah, hari yang sedang kita jalani saat ini. Lantas malam berikutnya ia bermimpi kembali yang kedua kalinya, bahwa di mimpinya tersebut ia melihat dirinya sedang menyembelih anaknya. Maka yakinlah beliau bahwa mimpi tersebut maknanya benar dan bahwasanya ia harus segera menyembelih anak kesayangannya yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam. Sehingga pada hari selanjutnya ketika ia sudah mengetahui apa maksud Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan hari tersebut dengan hari Arafah. Di mana Arafah maknanya tahu, Arafah maknanya sudah mengerti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di malam yang berikutnya ia bermimpi kembali sampai 3 kali. Ia bermimpi yang sama, ia menyembelih anaknya. Lantas makin kuatlah azam Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Cuman yang mesti kita garis bawahi bahwa Nabiullah Ibrahim ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, ia pun sama seperti kita. Nabiullah Ibrahim, nabi yang Allah berikan pandangan luas, nabi yang Allah telah singkapkan hijab pada dirinya. Akan tetapi semua anbiya, semua aulia ketika hendak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diangkatlah mereka punya hijab, mereka punya kasyaf. Diangkatlah mereka punya pandangan yang luas.
luas, sehingga mereka para anbiya pun ketika diuji oleh Allah mereka kebingungan dan gelisah. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, berhadapan dengan laut, ia tahayyal, ia bingung bagaimana bisa selamat. Lantas Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Allah Musa, "Ya Musa, idrib bi asokal bahar." Wahai Musa, pukullah dengan tongkatmu itu laut. Subhanallah, seketika terbelahlah laut tersebut dengan izin Allah. Begitupun Nabi Allah Ibrahim, ketika beliau hendak menyembelih anaknya, beliau tidak pernah terfikir akan hal tersebut. Bahkan beliau tidak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah disembelih anaknya. Lantas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya yang saleh, "Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahu." Kata Nabi Allah Ibrahim, "Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpimu aku sedang menyembelihmu. Fanzur madza tara." Lalu bagaimanakah pendapatmu wahai anakku? Subhanallah. Nabiullah Ismail adalah nabi, seorang anak yang saleh yang dikatakan oleh Allah, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Bertahun-tahun Nabiullah Ibrahim berdoa pada Allah, meminta pada Allah seorang anak, namun tak kunjung diberikan anak sampai usia beliau 86 tahun. Sebagaimana riwayat Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 86 tahun baru Allah berikan seorang anak yang luar biasa salehnya. Tapi tidak sampai situ saja, beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka coba bayangkan jikalau kita yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan seorang anak yang sangat kita cintai, yang sangat kita kasihi, pastilah berat rasanya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Jangan menyembelih anak, membangunkan anak sholat subuh saja. Banyak di antara kita yang tidak tega. Padahal itu adalah keselamatan buat dirinya. Padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kita yang masih membiarkan ketika subuh anaknya berbaring tidur di atas kasurnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua tersebut tidak sayang dengan anaknya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Maka Nabi Allah Ibrahim sudah lengkap ujiannya oleh Allah. Di masa kecil ia diuji oleh ayahnya. Di masa remaja ia diuji oleh seorang raja, bahkan dilemparkan jasadnya ke api. Ia pasrah kepada Allah. Ketika menikah diuji oleh Allah, diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya yang sedang kecil. Dia pasrah kepada Allah. Dan ketika anaknya sudah dewasa, ia pun diperintahkan untuk menyembelih anaknya dan beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah mengabadikan nama Nabiullah Ibrahim dan keluarganya menjadi keluarga yang menjadi teladan buat umat. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran Allah mengatakan, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah memilih Nabiullah Adam, memilih Nabiullah Nuh, dan Allah pilihkan Nabiullah Ibrahim keluarganya, dan Allah pilihkan keluarganya Imran atas seluruh alam. Mengapa ketika disebut Nabiullah Adam tanpa keluarganya? Mengapa disebut Nabiullah Nuh tanpa keluarganya? Karena kedua nabi tersebut ada masalah dengan keluarganya. Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah contoh keluarga ideal, keluarga yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Nabiullah Ibrahim, istrinya Siti Hajar yang taat pada Allah, istrinya Siti Sarah yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedua anaknya yang saleh menjadi nabi, Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak. Bahkan cucunya Nabiullah Yakub adalah seorang nabi. Bahkan cicitnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Pantaslah keluarga tersebut dijadikan keluarga yang ideal, yang pantas untuk dijadikan tauladan bagi dalam kehidupan kita semua. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Maka kesimpulannya adalah tidak ada cinta yang tak dipuji. Setiap orang yang mengaku cinta pada Allah, mengaku rindu kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Suatu hari Al-Imam Shibli, seorang salafun saleh kita, kedatangan seorang tamu yang mengaku mencintai beliau. Ya Imam Shibli, uhibbuka katsira. Saya sangat mencintaimu ya Imam. Lantas Imam Shibli mengambil beberapa buah batu, ditimpuklah orang tersebut. Lantas orang yang mengaku cinta itu lari dari rumahnya. Seketika beliau mengucapkan bagaimana orang mengaku cinta jikalau ditimpuk orang yang dicintai dia malah lari meninggalkannya. Namun orang yang cinta jikalau ditimpuk, jikalau disakiti bukan malah menjauh, akan tetapi mereka semakin dekat dan semakin dekat karena kecintaan kepada orang yang dicintainya tersebut. Begitupun kita kepada Allah. Orang-orang yang benar cinta kepada Allah, ketika diuji dengan sakitnya, diuji dengan ujiannya, bukan malah makin menjauh dari Allah, bukan malah meninggalkan sholat, bukan malah meninggalkan majlis ilmu, tapi mereka justru akan semakin dekat kepada Allah. Semakin panjang sholatnya di malam hari, semakin panjang doanya di malam hari, semakin banyak air mata yang berderai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang cinta pada Allah. Orang yang disakiti namun mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita semua? Ketika diuji dengan kesusahan, perusahaan yang kita sedang jalankan bangkrut, istri anak kita protes kepada kita, meninggalkan kita, bagaimana sikap kita? Berkacalah kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan sakit yang begitu parah, hartanya habis kebakaran, anak istrinya meninggalkannya, tapi apa yang beliau sering ucapkan, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang berkasih sayang, kasihanilah saya. Bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika menjalani ujian, subhanallah, Allah kembalikan semuanya. Ketika ujian tersebut telah selesai, Allah kembalikan hartanya, Allah kembalikan anak istrinya kepadanya. Itulah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang cinta melainkan akan diuji oleh Allah. Dan tidak ada orang yang cinta pasti memberi. Salah seorang ulama mengatakan, tidak semua orang yang memberi karena cinta, tapi orang yang cinta pasti memberi. Maka jikalau kita melihat ada orang mengaku cinta terhadap kita, kepada kita, kalau dia tidak ada pemberiannya kepada kita, maka dipastikan orang tersebut bukanlah orang yang cinta pada kita. Maka begitupun kita yang mengaku cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buktikanlah cinta tersebut dengan pemberian kita pada Allah. Kalau orang bisa mampu membeli mobil yang mewah, mereka mampu mencicil motor untuk kesehariannya, mengapa tidak kita mencicil kendaraan yang kita akan gunakan untuk yaumil kiamah nanti? Kalau orang mampu mengeluarkan harta yang banyak untuk anak istrinya, kenapa kita tidak mampu mengeluarkan harta yang banyak untuk Allah Subhanahu wa taala? Sebesar-besarnya pemberian kita kepada anak ketika kita wafat, anak kita akan meninggalkan kita, istri kita akan meninggalkan kita. Tapi satu hal yang tidak akan meninggalkan kita adalah amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Maka berkaca kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukti bahwa beliau adalah hamba yang soleh, hamba yang beriman. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingat ya Muhammad, ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan seluruh dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa ittiba, mengikuti daripada jejak langkah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berkorban di hari raya ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa kembali minal dhulumati ilan nur, dari yang semula meninggalkan salat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa menegakkan salat sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu
العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وأتم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وأهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء